Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Pada video kali ini, perkenalkan, saya Alam Taufik Gifari dengan NPM 184240028 dan rekan saya. Halo, perkenalkan nama saya Umi Kusnul Azhara Gustari dengan NBM 184240024. Perkenalkan, nama saya Nadine Ashira dengan NPM 184240030. Kami dari program studi S1 Sains Data dari Fakultas Logistik, Teknologi dan Bisnis, Universitas Logistik dan Bisnis Internasional. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang mata kuliah kami yaitu struktur data, yang mana materinya mengenai NAMPI dan PANDAS. Berikut penjelasannya akan disampaikan oleh teman saya. Apa itu NumPy? NumPy atau Numerical Python adalah library Python yang menyediakan array multidimensi dan fungsi-fungsi matematis untuk operasi pada array tersebut. NumPy menjadi representasi nyata dari struktur data array dan matriks dalam pemrograman modern. Operasi seperti indexing, slicking, reshaping, searching, dan sorting sangat penting untuk memperkuat konsep struktur data array. Lalu apa itu PANDAS? PANDAS menyediakan dua struktur data utama. Yang pertama series dan yang kedua data frame. Series mirip dengan array satu dimensi, sedangkan data frame mirip dengan array dua dimensi atau tabel. Dalam konteks struktur data, PANDAS sangat relevan untuk merepresentasikan kumpulan objek yang dapat dicari, dimodifikasi, atau disusun ulang seperti pada hash tabel, array, dan relational data model. Lalu selanjutnya NumPy sebagai representasi struktur array. Array menyimpan elemen data dalam memori berurutan sehingga akses data menggunakan indeks jadi lebih mudah. Di Python, struktur data list sering digunakan sebagai array sederhana. Namun, list kurang efisien untuk data besar karena pemrosesan lambat dan tidak mendukung operasi vektor langsung. NumPy menawarkan solusi dengan ND-array atau n-dimensional array yang lebih cepat dan mendukung operasi matematis. Berikut adalah contohnya. Di sini ada import NumPy as NP, lalu variable A sama dengan np.array, kurung buka, kurung siku buka, 1, 2, 3, 4, kurung siku tutup, kurung tutup. Lalu selanjutnya indexing dan slicking, mengenal traversal data. Yang pertama, slicking digunakan untuk mengambil sebagian elemen dari array menggunakan rentang index, start, 2 stop untuk menentukan subset data. Mempermudah pengambilan data tanpa perlu perulangan manual. Contohnya di sini print kurung buka A, kurung siku buka 1 sampai 3, kurung siku tutup, kurung tutup. Lalu yang kedua, indexing. Digunakan untuk mengakses satu elemen dalam array, menggunakan satu nilai indeks sebagai penunjuk posisi elemen. Umumnya digunakan saat hanya membutuhkan data spesifik dari satu posisi. Contohnya di sini variabel B sama dengan np.array. np.array tanda kurung adalah fungsi dari pustaka NumPy untuk membuat array itu. Di dalamnya kita menuliskan list bersarang, jadi dua buah list. Yang pertama ada 1 dan 2, lalu yang kedua 3 dan 4, yang masing-masing dibungkus oleh kurung siku. Lalu baris pertama atau indeks 0 yang merupakan 1 dan 2, lalu baris kedua atau indeks 1 yang 3 dan 4. Baik, berikut terdapat 3 operasi dasar NumPy. Yang pertama ada insert atau penambahan data, digunakan untuk menambahkan elemen baru ke dalam array di posisi tertentu. Dengan NumPy, cukup menggunakan fungsi seperti np.insert untuk menyisipkan data tanpa membuat array baru dari awal. Yang kedua, ada delete atau penghapusan data, berfungsi untuk menghapus elemen dari array berdasarkan indeks atau kondisi tertentu. NumPy menyediakan fungsi np.delete yang memudahkan penghapusan elemen secara langsung. Dan yang terakhir, ada insert atau pencarian data, digunakan untuk mencari elemen tertentu dalam array
misalnya nilai spesifik atau yang memenuhi syarat. Fungsi seperti np.where atau np-argmax membantu menemukan posisi atau nilai dengan cepat dan efisien. Berikut terdapat struktur data yang lebih kompleks atau yang lebih dikenal dengan pandas data frame. Pandas data frame adalah struktur data dua dimensi di pandas yang menyerupai tabel di Excel atau database. Setiap baris dan kolom memiliki label, sehingga memudahkan pengaturan dan analisis data. Data frame dapat mewakili berbagai struktur data seperti hash table, linked list, atau adjacency matrix. Baris dalam data frame bisa dianggap sebagai satu node, dan kolom lainnya sebagai referensi atau relasi antar data. Pandas mempermudah penyusunan, pengolahan, dan visualisasi data dalam bentuk terstruktur, cocok untuk analisis dan manajemen informasi. Di bawah ini terdapat bentuk contoh codingan dari pandas data frame. Berikutnya, terdapat 3 fungsi penting pandas. Yang pertama ada group by, digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan nilai tertentu, mirip seperti proses pengelompokan dalam hash table. Di bawah ini merupakan contoh penggunaan group by. Yang kedua ada merge, digunakan untuk menggabungkan dua tabel berdasarkan kolom yang sama, seperti proses join dalam database. Konsep ini berkaitan dengan relasi antar struktur data atau tabel. Di bawah ini merupakan contoh penggunaan merge. Dan yang terakhir ada source values, digunakan untuk mengurutkan data berdasarkan nilai tertentu. Ini relevan saat mempelajari algoritma pengurutan seperti bubble sort atau merge sort. Di bawah ini merupakan penggunaan sort values. Setelah tadi rekan saya menyampaikan fungsi penting yang ada di pandas, kita langsung menuju ke studi kasus pertama, yaitu pengelolaan data nilai mahasiswa menggunakan pandas, yaitu data frame. Nah, pada mulanya kita mengimport dulu library-nya, yaitu pandas, dengan menginisialkan sebagai PD supaya mempermudah pemanggilan. Tidak harus mengetik, kita tidak harus memanggil lagi pandasnya secara utuh, tapi hanya kita memanggil inisiasinya seperti itu. Lalu kita membuat data dengan dictionary, yang mana di sini ada berisikan 3 key dan value. Yang mana 3 key-nya itu ada nama, ada mata kuliah, dan nilai, dan isinya itu di isi namanya itu kita menuliskan nama-nama dari mahasiswa, lalu mata kuliahnya kita masukkan mata kuliahnya apa saja. Lalu nilainya kita memasukkan sesuai dengan nama dan mata kuliah tersebut. Lalu setelah itu kita membuat data frame-nya, yaitu dengan menginisiasi datanya itu sebagai df, sama dengan kita panggil lagi pandasnya titik, lalu kita titik, lalu kita data frame. Di situ udah mulai kita pemanggilan data frame-nya, lalu kita membuat kurung yang mana isinya itu data dictionary yang tadi, seperti itu. Sehingga kita langsung pemanggilan untuk menampilkan datanya, data awalnya, yaitu dengan print, dengan sintak print, kita memasukkan misalkan data awal di sini ya, kalau data awal, lalu kita di bawahnya itu printnya itu kita pemanggilan untuk si data frame-nya, yaitu df, seperti itu. Lalu kita membuat pengelompokan nilai berdasarkan mata kuliahnya, seperti itu. Yang mana di sini kita menggunakan df titik goodbye dengan kurung kita panggil mata kuliah, lalu kita menginisiasikan dengan nilainya, lalu kita menggunakan titik lagi, kita ingin mengetahui rata-rata dari nilainya atau meannya berapa gitu ya. Nah, akan mengelompokkan data berdasarkan mata kuliah, lalu menghitung rata-rata nilai ya pada tiap kelompoknya, dan hasilnya akan disimpan dalam variabel group, seperti itu. Lalu di bawahnya itu ada df sort values, terus dalam kurungnya itu by nilai, terus ada ascending false,
titik reset index drop sama dengan true. Itu apa sih? Itu tuh berfungsi untuk mengurutkan data berdasarkan nilai dari yang tertinggi hingga terendah seperti itu. Lalu mereset indeks baris agar rapi, agar eh, mudah dibacanya seperti itu. Lalu yang terakhir kita print untuk ranking, akan menampilkan data yang sudah diurutkan sebagai daftar peringkat nilai mahasiswa dari yang terbaik hingga yang terendah seperti itu. Itu buat contoh studi kasus yang pertama. Kita langsung ke contoh studi kasus yang kedua. Lalu kita akan menambahkan elemen baru pada list array A gitu ya. Nah, di sini kita panggil lagi A sama dengan kita panggil lagi nampinya, lalu kita pakai insert di sini menggunakan sintak insert np titik insert ya. Lalu kita buat lagi kurung situ, kita panggil lagi arraynya, variabel arraynya yaitu A, lalu kita pakai koma 3 itu. Nah, itu 3 itu sebagai indeksnya. Kita misalkan mau input di situ tuh 20. Nah, 20 itu mau diinputnya kemana? Misalkan di indeks ketiga, otomatis di indeks 3 sebelumnya itu nanti jadi indeks keempat gitu. Dan indeks ketiganya itu digantikan oleh si 20 ini, seperti itu. Nah, kita membuat print di sini setelah insert angka 20 di indeks 3 gitu kan. Lalu print A gitu ya, untuk melihat apakah sudah terganti atau belum gitu ya. Nah, lalu di bawahnya kita cara menghapus elemen pada indeks kedua itu gimana gitu kan. Kita bisa panggil lagi seperti yang tadi menggunakan variabel list array-nya yaitu A sama dengan kita panggil numpy-nya, lalu kita di sini menggunakan sintaks delete. Kita panggil lagi di situ variabel A-nya, koma, lalu kita hanya menuliskan indeks yang akan dihapus. Seperti yang di sini itu kita ada contoh indeks yang mau dihapusnya itu indeks kedua gitu ya. Yang mana indeks kedua itu adalah 12 gitu ya. Nah, kita tinggal di situ indeksnya kita tulis saja misalkan yang kedua, lalu di bawahnya kita print lagi setelah delete hapus elemen di indeks kedua, maka kita langsung ngeprint lagi untuk list array-nya itu ya, variabel list array-nya seperti itu. Nah, setelah tadi kita membahas studi kasus langsung mengenai pandas dan NumPy gitu ya, dapat disimpulkan bahwa dari kedua library Python itu sangat berguna dalam pengembangan data gitu ya, dan penerapan struktur data. NumPy yang mana memungkinkan manipulasi array secara operasi matematis gitu ya, seperti indexing, slicing, insert, delete, dan search secara efisien. Sementara itu, Pandas menyediakan struktur data frame yang mana memudahkan pengelola data untuk dapat membentuk tabel serta mendukung fungsi seperti group by, merge, dan sort values gitu ya, untuk analisis data yang lebih komprehensif gitu ya. Nah, sekian untuk pembahasan NumPy dan Pandas. Semoga kalian yang menonton video ini mendapatkan insight baru, mendapatkan wawasan baru gitu ya, semoga berguna, dan maaf sebesar-besarnya jika ada penyampaian yang ada miss gitu ya. Mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton. Selamat bertemu di video selanjutnya.